Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, terkait dengan hari ulang tahun calon Presiden Anies Rashid Baswedan, tepat pada tanggal 7 Mei 2023, hari ini seorang jurnalis senior, Tony Rashid, menulis sebuah tulisan yang cukup menarik tentang Anies Rashid Baswedan, yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa Anies Baswedan hari ini berulang tahun ke-54, tepat pada tanggal 7 Mei 2023. Dia mengatakan tepat 7 Mei lahir seorang calon presiden RI ke-8. Tulisan cukup menarik, saudara sekalian, tentang yang bersangkutan. Marilah kita ikuti tulisan Tony Rashid ini terkait dengan tahun atau hari ulang tahun Anies Rashid Baswedan. Selamat milad ke-54, Mas. Usia yang umumnya orang bilang sebagai usia matang. Semoga di usia yang matang ini Anda sukses menyusuri rute perjalanan menurut RI1. Itu tentu tidak mudah seperti yang sudah-sudah. Akan terus terjadi penghadangan dan pembegalan di setiap rute yang akan dilalui itu. Pra-pendaftaran Pilpres, saat pendaftaran, ketika kampanye hingga penghitungan suara, Anda telah teruji di Pilgub DKI. Itu pengalaman yang sangat berharga. Tapi rute kali ini lebih terjal dan tikungannya lebih banyak. Anda pasti menyadari dan telah mempersiapkan segala sesuatu. Jika takdir berpihak, dan selama ini nampaknya takdir memang seringkali berpihak, rute demi rute akan seperti jalan lapang yang terasa begitu mudah untuk dilalui. Banyak orang menduga-duga ini mungkin buah dari kelurusan niatmu untuk memperbaiki bangsa di masa depan. Sebagian yang lain bilang bahwa ini adalah berkah dari kakekmu, seorang pejuang pahlawan dan sekaligus anggota BPUPKI. Spirit kakekmu yang aktif mengawal lahirnya Indonesia merdeka nampaknya telah terwariskan dalam jiwamu. Saudara sekalian, BPUPKI itu adalah badan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, di mana kakeknya Anies adalah seorang anggota di dalamnya untuk merumuskan persiapan-persiapan atau melakukan dengan yang lain-lain melakukan persiapan-persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Terahmu jelas, Anda keturunan siapa, keluargamu jelas dengan semua kiprahnya untuk bangsa ini. Ayah dan ibumu dikenal orang sebagai aktivis di dunia pendidikan. Ayahmu wakil rektor Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta ya, dan ibumu seorang profesor. Rekam jejakmu juga jelas, rute pendidikan yang Anda lalui, jenjang organisasi di mana Anda aktif dan menjadi pemimpinnya, kiprah sosial yang Anda rintis, tak ada yang meragukan pada diri Anda. Saudara sekalian, sebagaimana mungkin Anda sebagian belum mengetahui bahwa Anies di masa muda ketika mahasiswa, selain sebagai aktivis intra-universitas, sebagai mantan ketua senat di Fakultas Ekonomi Universitas UGM, tetapi juga di masa SMA juga sudah menjadi anggota pertukaran siswa ke Amerika Serikat, mewakili Indonesia. Dan saudara sekalian, beliau juga di organisasi sebagai seorang aktivis di organisasi Islam, mahasiswa Islam, yaitu di Himpunan Mahasiswa Islam. Tak ada yang meragukan pada diri Anda kecuali mereka yang karena keterbatasan informasi atau faktor interest tertentu terhasut oleh isu yang sengaja dibuat untuk menjegalmu. Ribuan orang yang terhasut, sebagian telah aktif dan masif menyerang Anda, tapi Anda tampak begitu tegar dan sabar. Pesan Kiai Haji Ma'mun Jubair, ulama harismatik bahwa Jawa Tengah, itu agar Anda teguh dan bersabar telah Anda patuhi.
dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Itu narasi seorang pemimpin yang negarawanan. Selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas suasana psikologi dirinya. Dari sini Anda telah memberi pelajaran berharga kepada begitu banyak orang bahwa hidup seorang pemimpin mesti fokus pada visi kebangsaan dengan bersedia mengabaikan suasana batinnya dan segala kepentingan pribadinya. Hidup sederhana di gang sempit dengan kendaraan mobil Kijang Innova keluaran entah tahun berapa, bersahaja dengan senyum yang tak pernah lelah, tapi selalu muncul gagasan-gagasan segar dan menggugah dari pikiranmu. Gagasan-gagasan itu sebagian sudah berbentuk karya nyata di ibu kota, Jakarta. Rakyat menunggu gagasan-gagasan apa yang akan dicetak untuk negeri ini di masa depan. Keadilan sosial itu visi bangsa ini sejak berdiri. Inilah amanah kemerdekaan. Ini yang sering Anda kutip dan ungkapkan dalam banyak kesempatan. Ini yang nampaknya juga menjadi visi Anda ketika memimpin negeri ini ke depan. Sementara di negeri ini, keadilan sosial terasa masih jauh dari harapan. Dan Anda hadir ingin mewujudkannya apa yang belum sesuai harapan itu. Itulah karenanya partai-partai yang mengusung Anda membuat koalisi yang diberi nama Koalisi Perubahan. Nampaknya di dalam diri Anda ada spirit perubahan. Dari sini asbabul wurudnya. Istilah Koalisi Perubahan itu lahir belakangan ditambah menjadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Anda juga nampaknya telah berhasil menciptakan persatuan yang kokoh selama memimpin ibu kota di dalam 5 tahun. Hari ini bertepatan dengan hari Minggu 7 Mei 2023 adalah hari ulang tahun Anda yang ke-54. Rakyat berharap Februari tahun depan Indonesia punya pemimpin yang lahir pada tanggal tersebut. Rakyat berharap Anda benar-benar menjadi pemimpin, bukan penguasa. Dua istilah yang memiliki makna berbeda. Rakyat berharap Anda bukan seorang pemimpin yang mengecewakan. Rakyat ingin menitipkan kembali spirit reformasi di tangan Anda. Reformasi yang telah lama menjauh dari jalurnya. Spirit reformasi adalah spirit perubahan. Itu kontrak perjanjian politik Anda dengan seluruh rakyat Indonesia. Baik rakyat yang mendukung Anda maupun rakyat yang tidak mendukung Anda selalu menjadi pemimpin untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Itu bagian dari kesetaraan sosial yang selalu Anda tekankan dalam setiap pidato Anda. Selama ini, orang kenal Anda bukan sebagai seorang pengkhianat. Anda sosok yang berintegritas dan punya kapabilitas dan kapasitas. Karena itu banyak rakyat yang berniat untuk mengamanahkan negeri ini kepada Anda. Amanat yang tidak ringan. Mereka yakin amanah itu bisa Anda tunaikan dengan baik sesuai keinginan yang menitipkan amanah itu. Ya, kawan-kawan sekalian, itu tadi adalah tulisan dari Tony Rashid, seorang pengamat sosial politik dan kebangsaan. Dan dalam kaitan dengan hari ulang tahun Pak Anies Rashid Baswedan, capres dari partai Nasdem dan PKS dan Demokrat ini, ulang tahun tepat pada tanggal 7 Mei 2023 yang ke-54. Dalam kita tambahkan dengan kegiatan untuk kegiatan dari relawan Anies ya di Semarang. Mereka melakukan tasykuran untuk melihat Pak Anies ke-54 ini dengan membagi paket lengkap bubur ayam di masyarakat Kota Semarang. Nah, saudara sekalian, kita coba membacakan sedikit tentang kegiatan mereka sebagai sambungan dari peringatan. Kalau tulisan tadi kan dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahunnya Pak Anies yang ke-54 juga, kegiatan relawan kawan-kawan di Kota Semarang ini juga di relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ya, ANIS ya.
di Kota Semarang ini juga dalam rangka untuk tasyakuran itu. Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kota Semarang, Jawa Tengah membuat kegiatan khusus menyambut hari ulang tahun Anies Baswedan yang jatuh pada hari ini, Minggu 7 Mei 2023. Tak tanggung-tanggung sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atau bertambahnya usia tokoh yang mereka dukung sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Tersebut pihaknya menggelar acara berbagi Anies Semarang berbagi sarapan bubur ayam gratis kepada masyarakat yang sedang menikmati Car Free Day di Banyumanik, Kota Semarang tadi pagi. Bekerja sama dengan pemilik bubur ayam Bang Kumis yang juga simpatisan Anies Rashid Baswedan, relawan yang secara nasional dipimpin Laude Bashir ini membagikan setidaknya 120 kupon kepada masyarakat. Setiap kupon mendapatkan paket bubur ayam lengkap dengan sate dan teh hangat yang secara nominal bernilai berharga sekitar 20-an ribu rupiah. Apalagi relawan Anies Semarang ini urunan sendiri, mereka mengumpulkan sumbangan-sumbangan duit di antara mereka sendiri, kemudian mereka membelikan itu bubur ayam, kemudian dibagikan kepada masyarakat. Luar biasa ya perjuangan mereka, hanya untuk perubahan Indonesia lebih baik. Tasyakuran milad Anies tersebut selain juga dari sejumlah donatur, jadi ada donatur yang ngasih mereka juga untuk itu ya. Melalui kegiatan ini di berbagai masyarakat Semarang semakin mengenal dan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Terlebih warga yang sedang menikmati hari bebas kendaraan bermotor tersebut tampak menyambut antusias program relawan Anies Semarang itu. Bahkan masyarakat sampai antre untuk mendapatkan giliran menerima paket bubur ayam yang digelar pukul 6.30 sampai pukul 8 itu. Sementara terkait hari ulang tahun Anies Baswedan yang ke-54 hari ini, pihaknya pun turut mendoakan agar dimudahkan perjuangan dalam memenangkan Pilpres 2024. Semoga Pak Anies Baswedan sehat senantiasa, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Mereka juga mengharapkan Anies diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran dan kemudahan dalam perjuangan ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian, inilah empati para relawan maupun empati seorang jurnalis senior terhadap Anies Rashid Baswedan yang kebetulan berulang tahun pada hari ini, ulang tahunnya yang ke-54. Saudara sekalian, mereka yang berkorban urunan kumpul uang, satu orang mungkin ada yang 20.000, ada yang 50.000, tetapi ada juga yang menyumbang, yang kemudian karena saking cintanya mereka terhadap perjuangan ini dan saking cintanya mereka, harapannya mereka untuk terjadi perubahan yang lebih baik di negeri ini, bahkan mereka bahu-membahu untuk berjuang memperkenalkan dan Anies dengan segala prestasi dan kepribadiannya, dan juga sebagai seorang wartawan Tony Rashid tentunya mengenal baik siapa Anies Rashid Baswedan. Dan oleh karena itu dia menulis khusus tentang Anies Rashid Baswedan yang tadi kita telah bacakan di awal. Demikianlah kawan-kawan sekalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.